Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dalam Sabda Saban Hari. Kali ini kita membuka Pekan Advent dengan Pekan Advent yang pertama ini, di mana kita akan merenungkan bacaan-bacaan khususnya dari Injil. Injil hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 36. Tuhan bersabda, "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam hidup ini tentu kita akan mendapat banyak bencana, masalah. Hidup kita tidak akan selalu mulus seperti jalan tol, jalan beraspal, tapi akan selalu penuh juga dengan kerikil-kerikil. Masalahnya adalah bagaimana sikap kita. Saudara-saudariku, kita hari ini membuka masa Advent dengan Pekan Advent yang pertama. Advent dalam pemikiran dan pemahaman banyak orang sering disebut sebagai masa penantian. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan istilah itu? Atau Anda sedikit terusik dengan istilah itu? Mungkin kalau Anda merasa biasa-biasa saja, jangan-jangan Anda memang terlahir sebagai pecundang. Saudara-saudara terkasih, dalam hidup seperti saya katakan tadi, tidak akan mulus. Tetapi ada beda antara seorang pemenang dan seorang pecundang dalam menghadapi masalah dan bahaya. Masalah. Mungkin seorang pecundang akan lebih melihat salahnya dalam masalah. Tapi seorang pemenang akan melihat emasnya. Ada emas, ada sesuatu yang berharga. Nah, Pekan Advent mengajak kita untuk melihat apakah hanya sebuah penantian atau sebenarnya ada yang lebih dalam daripada itu. Kata penantian sendiri mungkin membuat kita ingat akan situasi di mana kita menunggu. Dan menunggu itu sesuatu yang tidak menyenangkan kadang-kadang. Karena menunggu itu kita tidak tahu kapan datangnya. Karena menunggu itu membosankan karena kita nggak buat apa-apa. Itulah kalau kita memaknai Advent dengan menunggu. Kalau kita kembali kepada asal kata Advent dalam bahasa Latin, Adventus, maka ventus atau berasal dari kata venire itu artinya kedatangan. Sementara ad itu mengarahkan pada. Jadi Adventus sebenarnya lebih berarti mengarahkan pada kedatangan Kristus. Itu tidak hanya menanti dan menunggu saja, tapi mengarahkan itu bisa berarti aktif, menyongsong.
Kalau kita akan kedatangan seorang tamu besar, apakah kita hanya duduk menunggu saja? Atau kita berbuat banyak hal, bersiap-siap agar kita bisa menyambutnya dengan penuh sukacita? Kita membersihkan diri, kita menata rumah kita menghiasi rumah kita, sehingga ketika tamu itu datang, dia merasa bersukacita. Atau kita hanya menganggap Advent seperti orang sedang menunggu bis, hanya duduk, bengong, nongkrong begitu saja di pinggir jalan. Saudara-saudara terkasih, menjadi seperti apa Advent tergantung apakah Anda seorang pemenang atau pecundang. Saudara-saudara terkasih, menjadi pemenang atau pecundang bukanlah nasib, bukanlah takdir, tapi sebuah pilihan. Apakah Anda mau menjadi pemenang? Apakah Anda hanya mau sekedar sebagai pecundang? Seorang pemenang, seperti saya katakan tadi, selalu bisa melihat sesuatu yang berharga dalam setiap masalah. Dia tidak hanya menanti dan menunggu dengan duduk bengong saja, tapi dia akan berjuang untuk bisa menyongsong kedatangan itu dengan berbagai persiapan seperlunya. Bahkan tidak hanya seperlunya, tapi sebaik-baiknya. Sehingga kemudian kalau tamu itu datang atau apa yang dinanti datang, bisa disambut dengan penuh kesiapan, dengan penuh kesiapsediaan. Berbeda kalau kita hanya menunggu saja. Mungkin tamunya datang, kita sudah ngantuk, malas mau menyambutnya. Nah, Anda termasuk orang yang menanti atau menunggu kedatangan Tuhan dengan duduk bengong seperti para pecundang, atau Anda mau memilih menjadi orang yang menyongsong kehadiran Tuhan seperti seorang pemenang. Injil hari ini mengajak kita untuk berpikir, mau jadi apakah kita? Mau jadi seorang pecundang yang digambarkan Yesus sama seperti bangsa-bangsa dan orang penduduk bumi pada umumnya, mereka yang akan merasa takut, merasa gentar, dan bahkan mati menghadapi matahari dan bulan bintang, deru lautan, gelora laut, dan bencana-bencana yang akan datang. Atau Anda akan menjadi seorang pemenang, di mana seperti yang disabdakan Yesus, menjadi orang-orang yang bisa ketika menghadapi itu semua, mengangkat dan memandang dengan penuh kesiapsediaan, karena hari itulah hari penyelamatan kita. Saudara-saudara dikasih, Injil dengan tegas menyadarkan kita untuk menjadi pemenang. Dengan Yesus mengatakan, pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, jangan takut, jangan gentar, jangan lari. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yesus mengajak kita untuk menjadi seorang pemenang. Berani bangkit, berani mengangkat muka, meskipun menghadapi hal-hal yang menakutkan, bencana yang mengerikan. Karena yakin dan percaya bahwa inilah saat penyelamatan, inilah saat Anak Manusia datang. Tentu menjadi seorang pemenang tidak hanya soal berani-beranian, hanya soal nekat-nekatan. Tapi ada modal yang harus kita terima dulu, atau ada modal yang harus kita upayakan dulu. Ada sesuatu yang harus kita bangun dulu. Karena tentu saja kata menyongsong membuat kita merasa ada sesuatu yang harus kita persiapkan dulu. Kita baru bisa menjadi pemenang pada akhir zaman ketika Anak Manusia datang, kalau kita juga mempersiapkan dulu. Dan persiapannya dengan jelas disebutkan Tuhan dalam Injil, yaitu ketika Tuhan mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Saudara-saudara terkasih, kalau kita berani untuk meninggalkan kesenangan kita, meninggalkan egoisme kita, berani untuk mengorbankan diri, berani untuk bersusah payah demi kesejahteraan bersama, maka kita akan menjadi orang yang mampu menghadapi masalah bencana dengan tidak ketakutan, tapi melihat itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesungguhan kita
menjadi agen-agen atau menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Kekuatan Tuhan di atas segala-galanya. Kebesaran Tuhan mengatasi semua masalah-masalah yang ada. Dan murid-murid Kristus seperti itulah yang akan menjadi pemenang di akhir zaman. Itu bisa dicapai kalau kita sebagai murid Kristus tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi berpikir dalam kebersamaan, untuk kesejahteraan bersama. Tidak hanya mengejar kepentingan duniawi, kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan banyak orang, kepentingan surgawi, kepentingan kerajaan Allah, kehendak Allah sendiri yang menginginkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain, saling mendudukan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, sehingga dalam kebersamaan kita bisa mengatasi segala masalah dan kemudian menemukan anak manusia yang datang dalam kemuliaan. Semoga masa Advent tidak hanya kita pakai hanya untuk menanti dan menunggu, tapi mari kita menjadi seorang pemenang dengan kita membangun kebersamaan satu dengan yang lain untuk saling meneguhkan, saling menolong, karena masa-masa sulit tidak hanya bisa diatasi hanya dengan keunggulan-keunggulan pribadi, tapi dengan kolaborasi. Masa pandemi saya selalu mengatakan tidak hanya berhasil dengan vaksinasi saja atau dengan isolasi saja, tapi yang paling membuat kita bisa mengatasi pandemi adalah kolaborasi di antara kita. Dan kolaborasi membutuhkan keberanian kita untuk meninggalkan egoisme kita, kemudian juga meninggalkan kenyamanan diri kita, berani untuk kemudian memperhatikan dan peduli dan bekerja sama dengan banyak orang supaya kita bisa bersama-sama mengatasi bencana dan pandemi untuk bisa menemukan masa depan yang cerah. Tuhan memberkati kita.